Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku bakal bahas soal TIU dalam rangka persiapan SKD tes CPNS. Dan soal TIU yang kali ini aku bahas adalah tipe pola gambar yang dimana berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah tes, sering banget muncul dan bahkan ini soalnya banyak ya, tentang tipe pola gambar. Oleh karena itu aku bakal kasih kalian soal pola gambar dan sekalian belajar menganalisis juga ya, supaya saat kalian tes dan memang betul dapat banyak soal pola gambar, itu kalian udah gampang untuk menganalisis polanya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, kalau kalian lihat ya, untuk soal yang ini kan ribet banget gitu ya. Kalau seandainya, saran dari aku ya teman-teman, kalian dapat tipe soal seperti ini dan bingung banget, lebih baik skip aja dulu, jangan terlalu digubris, nanti kalian bisa coba kerjakan ketika ada waktu tambahan. Oke, soal yang pertama, ini polanya ribet ya teman-teman, dan aku pun agak sulit gitu ketika mencoba untuk jawab soal ini, karena dibutuhkan ketelitian yang kuat gitu, dan waktu yang cukup lama juga untuk jawab soal ini. Nah, mungkin sebelum aku bahas, kalian coba pause atau jeda aja dulu video ini, kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Oke, kalau sudah kalian jawab, di sini aku langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pola dari tipe soal ini, kalian coba perhatikan di tiap barisnya, teman-teman ya. Jadi, ke samping itu ya, ada 3 kotak yang ke samping. Nah, kalian bisa lihat di tiap barisnya untuk menentukan jawaban pada kolom yang ada tanda tanya. Kalau kalian lihat di baris yang pertama, itu kan setiap kotak-kotak kecil ada gambar yang hitamnya. Di kotak yang pertama, ya, kotak yang kedua, dan kotak yang ketiga itu sama. Ya, mereka itu ada gambar hitam di setiap baris kotak-kotak kecilnya. Oke, berikutnya di baris yang kedua, coba deh kalian lihat pada kotak kecil di baris pertama, ya. Kotak yang pertama itu baris 1 ada 2 kotak hitam. Di kotak yang kedua itu nggak ada kotak hitam. Di kotak yang ketiga ada 1 kotak hitam. Ya, seperti itu polanya. Nah, begitu juga untuk di baris kotak yang kedua, ya, kotak-kotak kecil yang kedua. Nah, itu polanya sama teman-teman ya. Jadi dia itu bergeser gitu, kotak-kotak hitamnya. Nah, di bawahnya juga, ya, di baris ketiga, kotak-kotak yang kecil. Nah, itu coba deh kalian lihat. Nah, di kotak yang pertama itu nggak ada warna hitamnya. Terus yang kedua itu ada 2 warna hitam, ya. Terus di kotak yang ketiga ada 1 warna hitam. Nah, coba kita lihat kotak yang paling bawah ya teman-teman. Kotak untuk mencari tanda tanya, ya. Di kotak yang pertama, di kotak-kotak kecil baris pertama, kalian lihat itu nggak ada warna hitamnya sama sekali. Terus yang kedua, ada 2 warna hitam. Nah, otomatis di baris pertama kotak-kotak kecil, itu harusnya ada 1 kotak hitam, teman-teman ya. Nah, opsi A, B, C, D itu masuk. Sedangkan opsi E itu udah enggak. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, di mana letak kotak hitam yang benar itu? Yang benar itu ada di tengah-tengah ya teman-teman ya, kotak hitam kecilnya itu harusnya ada di tengah, sehingga opsi A, B, C itu mendekati. Opsi yang lainnya kita eliminasi. Berikutnya, di baris yang kedua, kalian perhatikan. Itu kan awalnya ada kotak hitam di tengah, lalu bergeser ke kanan. Nah, yang belum adalah yang paling kiri. Kotak hitamnya yang paling kiri. Dari opsi yang tersisa, opsi A yang paling tepat ya teman-teman, karena opsi B sama C itu udah salah. Gitu ya, semoga di sini kalian paham. Mungkin agak cukup bingung juga, tapi kalau kalian sering dapat soal yang seperti ini, pasti udah di luar kepala gitu untuk dapetin polanya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kalian bisa jeda aja dulu, coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Oke, sudah ya. Nah, untuk gambar yang kedua, ini menurut aku nggak begitu susah.
Tapi coba deh kita masuk ke pembahasannya ya. Ini juga kita fokus ke tiap baris ya teman-teman. Baris 1, baris 2, dan juga baris 3-nya. Nah, di baris 1, gambar yang ada di kotak 1 dan kotak 2 itu digabung ya. Tapi garis yang bertumpuk di kotak yang pertama dan kotak yang kedua itu dihapus, teman-teman. Sehingga gambar sisanya ya, garis yang tidak dihapus itu menunjukkan jawaban di kotak yang ketiga. Berikutnya di baris yang kedua juga. Nah, ini kan ada huruf N gitu ya, dan kebalik juga gitu. Ketika kedua gambar itu digabung, ada garis yang bertumpuk dan itu dihapus. Sehingga jadinya sisa kayak huruf X gitu teman-teman ya, dan itu garis yang tidak bertumpuk. Berikutnya di baris yang ketiga ya, itu kan ada segitiga siku-siku ya. Jadi ketika kedua segitiganya digabung, ada garis tengah yang di situ bertumpuk, teman-teman. Nah, itu kita hapus sehingga sisalah persegi. Dan jawabannya adalah opsi yang A. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku next ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini juga nggak begitu susah, teman-teman sebenarnya ya. Patokannya adalah gambar yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Untuk mencari tanda tanya, gitu ya. Kalian lihat, di gambar sebelah kiri tanda sama dengan, itu kan awalnya ada segi 6. Lalu berubah menjadi persegi. Ya. Sisinya hilang 2. Oke, otomatis untuk mencari tanda tanya, itu ada segitiga ya, sisinya 3. Opsi A, B, E. Oke, itu yang mendekati. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang ada di dalam bangun datar ya. Di gambar sebelah kiri tanda sama dengan itu kan kayak ada gambar tanda panah ya. Yang semula ada 5 gambar tanda panah itu menjadi 3. Oke. Nah, otomatis itu kan berkurang 2 ya. Lalu kita lihat gambar love-nya. Love itu ada 4 dikurang 2, seharusnya sisa 2 love. Dan udah kelihatan banget ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu, oke? Semoga di sini kalian paham ya. Aku rasa ini masih gampang. Kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini sebenarnya agak tricky sedikit dan agak dibutuhkan ketelitian yang lebih. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman dapat soal yang seperti ini, skip aja dulu karena cukup menguras banyak waktu jawab soal yang seperti ini. Nah, di sini ada A, B, C, D, E. Mungkin kalian bisa jeda atau pause aja, kira-kira jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana. Oke? Sudah ya, di sini aku bakal kasih tahu pola untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Polanya adalah, teman-teman, jumlah sisi bangunan yang berwarna hitam itu sama dengan jumlah sisi kedua bangunan yang berwarna putih di samping kanan garis itu ya, garis pembagi antara gambar yang warna hitam dan gambar warna putih. Kuncinya adalah kalian cari sisinya yang sama. Ya. Nah, kalau gambar yang A ya, di samping kiri garis yang tanda panah hitam itu ada sisinya 7. Ya, begitupun gambar yang ada di sebelah kanan garis yang warna putih itu ada persegi dan ada segitiga. Yang dimana total dari jumlah sisinya 7. Nah, itu sama ya teman-teman. Opsi B juga sama ya. Di situ 8 sisi antara gambar yang hitam dan gambar yang putih. C juga sama ya. D yang berbeda di situ teman-teman. Kalau D itu kan warna hitamnya ada 8 sisi. Sedangkan warna putihnya ada 9 sisi. Jadi opsi D ini yang salah. Nah, berikutnya opsi yang E itu sama juga ya teman-teman, sisinya antara gambar yang hitam dan gambar yang putih. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini sebenarnya nggak jauh beda dengan soal sebelumnya ya. Kalian coba pause aja dulu, kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Oke. Nah, untuk menentukan jawaban yang seperti ini teman-teman, biasanya memang antara jumlah sisi ya, gambar hitam atau gambar putih maupun jumlah sudutnya seperti itu. Jadi, untuk soal yang ini
Polanya adalah jumlah sisi bangunan berwarna putih itu lebih banyak daripada jumlah sisi bangunan yang berwarna hitam. Oke, coba kita lihat opsi yang A. Opsi A itu sisi yang warna putih ada 5, sedangkan yang hitamnya itu 4. Nah, itu benar ya. Gambar yang putih harus sisinya lebih banyak. Kalau opsi yang B, itu kan warna putih sisinya 5, sedangkan yang warna hitam itu ada 6. Nah, ini salah ya, teman-teman. Berikutnya opsi yang C, itu yang putih ada 4 sisi dan yang hitam ada 3 sisi. Nah, ini benar ya. Gambar yang putih harus sisinya lebih banyak. Opsi D itu juga benar ya. Putih itu sisinya 6 dan hitam sisinya 5. Lalu yang E juga benar ya. Putih di situ sisinya 8 dan hitam ada 7 gitu, teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku rasa kalian bisa ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini sebenarnya agak tricky juga, dan biasanya memang kalau ada urutan gambar seperti ini, biasanya pola atau kelanjutan gambar itu, gitu teman-teman. Coba deh kalian perhatikan tanda panah yang ada di gambar-gambar itu ya. Yang semula ada di sebelah kiri ya, segitiga di atas, lalu dia berpindah satu ke bawah. Selanjutnya, dia melangkahi satu segitiga. Di gambar berikutnya, dia melangkahi 2 segitiga. Nah, seharusnya di gambar berikutnya, dia melangkahi 3 segitiga. Sehingga opsi A, C, E itu masuk ya, dan mendekati. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kemana arah panah yang benar? Gitu kan? Coba kita lihat arah panahnya. Nah, arah panahnya semula kan lurus ke atas. Terus dia miring sebesar 45 derajat. Miring lagi 45 lagi. Miring lagi 45, sehingga harus miring lagi 45 derajat itu ke bawah, arahnya bawah. Sehingga opsi A adalah jawaban yang paling tepat ya, teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, di sini aku mau kasih tahu teman-teman semua tempat yang bisa kalian gunakan untuk menambah pengetahuan dan tempat untuk bisa kalian memperbanyak latihan soal, seperti soal-soal yang sudah pernah aku bahas sebelumnya dalam rangka persiapan tes SKD CPNS. Dan gak hanya tes CPNS aja, tapi ini tempat yang bisa kalian gunakan untuk belajar masuk instansi lainnya. Namanya adalah Ayo CPNS. Untuk setiap pembelian paket di Ayo CPNS, kalian jangan lupa untuk masukkan kode voucher Ayo CPNS Arta supaya kalian dapat potongan harga. Kalian pasti mau kan dapat diskon? Ingat ya teman-teman, jangan lupa daftar paket belajar dalam rangka persiapan SKD maupun tes yang lainnya di Ayo CPNS. Dan juga jangan lupa kode voucher Ayo CPNS Arta supaya kalian dapat potongan harga. Jangan lupa daftar ya. Nah, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana jawaban yang paling tepat. Dan kalau kalian bisa menjelaskan, coba ya jelaskan polanya seperti apa berdasarkan jawaban kalian. Jangan lupa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.